Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera, shalom. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Baiklah kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam doa pagi. Karena kita mau belajar terus mengandalkan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Di dalam kita melakukan aktivitas kita, bahkan menyambut hari yang baru yang Tuhan berikan. Kita mau berdoa, kita mau berserah kepada Tuhan. Puji Tuhan, baiklah setiap kita yang mau bersama-sama dengan kami untuk memuji Tuhan di pagi hari ini. Mari kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka kita akan menikmati hadirat Tuhan. Kita akan angkat satu pujian yang berkata, haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari saudaraku, ponaanku yang ada di Sebidai, mari kita memuji Tuhan pagi hari ini. Sama dengan saya, kita pujikan pujiannya dengan sungguh-sungguh, maka kita menikmati hadirat Tuhan. Engkaulah perisaiku, haleluya, saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita angkat pujian dengan sungguh-sungguh lagi.
Selamat pagi Malia, mari bergabung di doa pagi. Engkaulah perisaiku, haleluya. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih, Kau layak disembah, Kau layak ditinggikan, Kau layak diagungkan. Haleluya. Beri terpujilah nama-Mu, segala kemuliaan bagi-Mu, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Glory, glory, segala pujian bagi-Mu, segala hormat bagi-Mu, Kau layak ditinggikan. Haleluya. Glory bagi-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, karena Yesus menolong yang setia. Mari kita pujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena Kau bersamaku.
Yesus, penolong yang setia. Kau beritahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus, penolong yang setia. Amin, haleluya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus, penolong yang setia. Hanya Yesus, penolong yang setia. Amin, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, Kau layak terima pujian kami, Engkau layak disembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, Kau yang layak disembah. Haleluya. Glory bagimu, terpujilah namamu Tuhan, terpujilah Engkau. Kau layak ditinggikan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Glory, segala pujian bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Yesus. Kau layak terima segala pujian kami. Haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Glory, amin, haleluya. Glory, ajaib Kau Tuhan, dahsyat kuasa-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Kau baik. Amin, haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Selamat pagi Elvina Yagung, mari bergabung di doa pagi hari ini. Kita rindu menikmati firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita berjalan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan. Biarlah sepanjang hari ini, kalau kita mengawali hidup kita dengan firman Tuhan, maka sepanjang hari kita menikmati kasih setia Tuhan, menikmati damai sejahtera dan ketenangan yang daripada Tuhan. Kita angkat sekali lagi lagu ini dengan refnya, dan kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan. Kau tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus,
Amin, amin, haleluya. Haleluya. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan dan kemurahan yang Tuhan berikan bagi kami, karena kami boleh bangun, bergerak, bernapas kembali pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memasuki hari yang baru ini Tuhan, kami mau mendahului Engkau dari segala aktivitas kami Tuhan. Dimana pada pagi yang indah ini kami datang memuji menyembah Tuhan. Biarlah puji-pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan pada pagi hari ini. Pada saat ini kami rindu menikmati firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah perkataan Tuhan sendiri yang mengajar, mendidik, menasihati kami. Biarlah lewat firman Tuhan pagi yang indah ini kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami diberikan sukacita yang baru di dalam kami menjalani kehidupan kami. Berkati kami yang menyampaikan firman-Mu, siapa kami hamba-Mu Tuhan. Kami tidak ada apa-apanya, layakkan kami, Roh Kudus menguasai kami, sehingga firman Tuhan dibukakan, disingkapkan pada pagi hari ini bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah pagi secara online ini. Biarlah kuasa Roh Kudus bekerja, menjamah, memberkati setiap sahabat-sahabat FB yang memperhatikan, bahkan yang mendengarkan dan menyaksikan, bahkan mengikuti Tuhan akan acara ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik bagi saya dan saudara, ya. Hari lepas hari kita boleh menikmati kasih setia dan anugerah Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan, patutlah kita memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, bahkan mengawali segala aktivitas kita di sepanjang hari ini dengan berdoa, dengan memuji Tuhan, ya. Puji-pujian yang kita bawa itu menyenangkan hati Tuhan, ya. Tuhan bersukacita atas puji-pujian yang kita sampaikan karena mengagungkan nama Tuhan. Puji Tuhan, baiklah kita akan melihat kembali firman Tuhan di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16, ya. Saya akan baca perikop di sana, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan, ya. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam kecongkakanmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah, ya. Puji nama Tuhan, kita melihat kembali firman Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini, mengingatkan kita sebagai umat-umat Tuhan dimanapun berada, ya. Perikop sudah judulnya sudah menyatakan jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Ya, di mana firman Tuhan ayat yang ke-13, jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, ya. Luar biasa firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, ya, kepada Tuhan, yang Tuhan inginkan adalah kita mau melibatkan Tuhan di dalam setiap rencana kita. Siapapun manusia di muka bumi ini tentunya punya planning, punya rencana, punya kerinduan, ya, punya cita-cita ke depannya, ya, punya kerinduan untuk melakukan semua aktivitas, baik itu dalam kita menjalani kehidupan untuk mencari nafkah, ya, dan sebagainya. Banyak rencana, banyak planning ke depan, banyak cita-cita, ya, yang ingin kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, sebagai gereja Tuhan, sebagai umat-umat kepunyaan Tuhan,
Tuhan mengingatkan kita kembali pada pagi hari ini bagaimana setiap kita umat-umat Tuhan harus melibatkan Tuhan di dalam setiap rencana kita, setiap kerinduan kita. Ya, setiap rencana kita ke depan, apa yang harus kita kerjakan, kita lakukan ya. Baik itu anak-anak muda yang punya cita-cita kerinduan untuk pendidikannya, serahkan semuanya kepada Tuhan ya. Itu yang Tuhan mau. Setiap apa yang kita rindukan, kita rencanakan, kita libatkan Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan ya. Kita katakan Tuhan, jika Tuhan izinkan kami begini ya, serahkan kepada Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Nah, itu yang Tuhan mau ya. Itu yang Tuhan inginkan, kita mau melibatkan Dia di setiap program hidup yang kita lakukan ya. Setiap rencana, apalagi di sepanjang hari ini ya, kemana kita beraktivitas hari ini, kemana kita ke tempat siapa dan sebagainya, kita mau sampaikan itu kepada Tuhan setiap pagi ya, agar kita dalam perlindungan Tuhan, agar kita dalam pengawasan Tuhan ya, agar kita diberikan kekuatan, diberikan kesehatan oleh Tuhan. Itu sebabnya kita harus melibatkan Tuhan, kita harus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara ya. Sedangkan ayat 14, sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Nah, ini itu sebabnya kita harus melibatkan Tuhan, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup saya dan saudara. Tentunya siapapun ya tidak akan mau menerima hal-hal yang tidak baik ya, hal-hal yang mencelakakan hidup saya dan saudara. Tetapi Tuhan mengajar kita, mari kita libatkan Tuhan di setiap kehidupan kita, di setiap langkah kita, di setiap rencana kita. Sehingga Tuhan yang mendahului, Tuhan yang mencampur tangan, Tuhan yang akan bekerja mendahului setiap rencana kita itu. Itu maksudnya, makanya kita harus mengandalkan Dia ya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi esoknya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian ya. Kita mau Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang mendahului semuanya ya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Apalagi ini adalah di akhir tahun ya. Kurang lebih 1 bulan lagi kita akan masuk di tahun 2022. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di sana. Mari kita mau belajar ya di hari-hari ini, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan ya, sahabat-sahabat Facebook, mari kita mau belajar mengandalkan Tuhan di hari-hari ini, karena kita diberikan kesempatan untuk belajar mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan lebih dekat lagi. Mungkin di tahun-tahun yang lalu kita tidak terlalu ya, kita cuek dan kita hanya biasa-biasa saja dalam mengiring Tuhan. Tetapi mari di hari-hari ini kita mau lebih lagi dekat kepada Tuhan, lebih lagi berharap kepada Dia, lebih lagi mengandalkan Tuhan, sehingga kita boleh melihat mujizat karya Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi kerinduan kita, kita mau libatkan Tuhan ya. Karena setiap rencana yang kita rencanakan dalam hidup saya dan saudara, kita serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyertai kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ya di kemudian hari, di hari-hari yang kita jalani ya, bahkan sepanjang hari ini, karena firman Tuhan di dalam Amsal katakan ya, selangkah adalah maut ya. Kita tidak tahu ke depannya apa, makanya kita harus mengandalkan Tuhan, kita harus berserah kepada Tuhan, kita harus mencari Tuhan setiap pagi ya. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok ya. Apakah arti hidupmu? Nah, kita harus mengandalkan Tuhan agar hidup kita berarti di hadapan Tuhan, agar hidup kita bermakna sepanjang hari ini, agar hidup kita berguna, bermanfaat sepanjang hari ini. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita melibatkan Dia di sepanjang hari ini. Apalagi dalam memasuki tahun yang kedepannya, ya tentunya kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2022, tetapi kita mau terus belajar berserah kepada Tuhan sehingga kita boleh masuk dalam tahun yang baru ya. Kurang lebih berapa hari lagi ya, 30 ini sudah tanggal 20 kalau tidak salah ya, berarti 41 hari ke depan lagi ya kita akan masuk di tahun 2022. Kita terus mau belajar mengandalkan Tuhan. Kita terus berserah kepada Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ya. Karena tadi malam saya melihat YouTube, pelayanan YouTube Pendeta Setiawan kalau tidak salah itu ya. Setiawan dan Pak Tony Daud ya. Di sana mereka membahas tentang apa yang akan terjadi ke depan ya. Karena Pendeta Tony Daud itu Tuhan pakai untuk bisa mengetahui apa yang akan terjadi ke depannya. Ternyata
Pendeta Tony Daud diingatkan oleh Tuhan untuk berdoa bagi Indonesia untuk tahun 2022 pada bulan Februari sampai bulan Juli. Dia katakan Tuhan izinkan dia harus berdoa bagi Indonesia untuk tahun 2022 itu pada bulan Februari sampai dengan bulan Juli, yaitu bulan 7 ya. Kita melihat kita tidak tahu apa yang akan terjadi di sana. Mengapa Tuhan mengingatkan Pendeta Daud Tony ini untuk berdoa terus bagi Indonesia ya. Apa yang kamu ketahui di sana, Pendeta Setiawan bertanya kepada Daud Tony. Daud Tony katakan saya tidak tahu apa yang akan terjadi ke sana. Yang jelas dia katakan Tuhan menyuruh saya untuk berdoa bagi Indonesia karena di tahun 2022 di bulan Februari sampai ke bulan 7-nya itu apa yang akan terjadi ya. Kita tidak tahu. Tuhan mengingatkan Daud Tony. Nah, bagaimana kehidupan saya dan saudara? Ya, kita harus terus juga berdoa bagaimana Daud Tony mendoakan Indonesia. Kita juga terus berdoa bagi keluarga kita, bagi sanak saudara kita, bagi Indonesia ya. Kita berdoa terus agar Tuhan mendahului ya kehidupan kita di tahun yang akan datang, di tahun kedepannya ini ya. Kita mau Tuhan yang akan mendahului agar kita dalam perlindungan Tuhan, agar kita dalam penyertaan Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di sana ya. Jika Tuhan sudah mengatakan demikian bagi setiap hamba-hamba Tuhan, bahkan anak-anak Tuhan yang Tuhan pakai itu ya, pasti jelas ada yang akan terjadi ya. Ada yang akan terjadi di sana. Saya juga sering mengalami hal demikian. Ya, Tuhan ingatkan saya untuk berdoa bagi bangsa-bangsa yang ada di seluruh dunia ya. Awal-awalnya dulu saya kalau berdoa saya tidak pernah menyebutkan semua bangsa yang ada di seluruh dunia, bahkan negara-negara yang ada di seluruh dunia ini saya sebut ya untuk didoakan agar Tuhan menjangkau, agar Tuhan melawati dan negara-negara tersebut menjadi negara yang mengasihi dan mengandalkan Tuhan. Tetapi saya diingatkan untuk mendoakan ya negara yang ada di dunia ini selain daripada Indonesia agar Tuhan melawati. Nah, kita melihat luar biasa kuasa Tuhan bekerja ya. Mari kita mau mengandalkan Tuhan. Kita mau serahkan keberadaan hidup kita dan keluarga kita, anak-anak kita ke dalam tangan Tuhan ya. Kalau kita sebagai orang tua berdoa setiap pagi maupun di saat kita berdoa dimanapun kita berada, ya kita sebut anak-anak kita satu persatu, ya kita bawa mereka ke dalam tangan Tuhan agar Tuhan menjaga, melindungi mereka sepanjang hari. Saya saja sering bekerja ke kantor, saya tinggalkan anak-anak ya, saya titipkan kepada kakaknya, saya berdoa ya, saya serahkan anak-anak saya ke dalam tangan Tuhan setiap hari. Saya berdoa bagi mereka, baik yang jauh ya, bahkan keluarga saya, menantu, cucu saya berdoa, saya sebut mereka satu persatu setiap pagi. Nah, itu yang Tuhan mau. Kita mau menyerahkan keluarga kita, sanak saudara kita, bahkan rencana, kerinduan, program, cita-cita kita ke depan, kita serahkan kepada Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, karena hidup kita ini adalah seperti uap, firman Tuhan katakan ya. Kita melihat ayat yang ke-14, ayat yang ke-14, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ayat 15, sebab sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Nah, itu yang Tuhan mau. Kalau Tuhan izinkan saya demikian gitu ya. Kalau Tuhan izinkan keluarga saya, kalau Tuhan izinkan anak-anak saya mau seperti ini. Nah, itu yang Tuhan mau. Perkataan yang kita ucapkan, perkataan yang kita keluarkan dari setiap rencana kita, dari setiap kerinduan kita dan cita-cita kita kepada anak-anak kita. Jika Tuhan izinkan, jika Tuhan kehendaki. Nah, itu yang kita ucapkan dari setiap kerinduan yang kita inginkan ya. Ayat yang ke-16, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, ya, congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Dalam arti bahwa kalau kita tidak mengandalkan Tuhan dan melibatkan Tuhan dari setiap kehidupan saya dan saudara, dari setiap rencana kita dan planning kita ke depan, bahwa kita adalah orang-orang yang congkak itu adalah sombong ya. Orang yang sombong di hadapan Tuhan karena kita tidak melibatkan Tuhan dari setiap keberadaan hidup kita. Kita di hadapan Tuhan adalah orang yang sombong.
sombong ya, orang yang congkak, orang yang sombong ya, bermegah atas diri sendiri ya. Kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, artinya bermegah atas diri kita sendiri ya. Kita adalah orang yang mengandalkan manusia kita ya, mengandalkan kekuatan kita sendiri. Yang Tuhan mau kita terus mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan di dalam setiap langkah hidup kita ya, agar kita boleh melihat pertolongan, pembelaan Tuhan dalam hidup saya dan saudara ya. Puji Tuhan, sini saya mau bersaksi bagaimana Tuhan melakukan yang terbaik, yang luar biasa dalam kehidupan keluarga saya, secara khusus buat anak saya yang paling kakak ya, yang sudah berkeluarga itu. Ya, secara manusia saya waktu dia belum menyelesaikan kuliahnya ini, saya merasa sebagai orang tua ya adalah kecewanya. Tetapi saya tidak mengumbarkan itu, menyampaikan itu di hadapannya. Saya menyimpannya dan saya menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Sehingga saya katakan kepada Tuhan, bukan kehendakku yang jadi atas anak saya Denny, tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi, agar kuliahnya yang belum dia selesaikan ini boleh terjadi sesuai kehendak Tuhan. Karena tanggung jawab saya sudah selesai gitu ya, saya katakan sama Tuhan. Tanggung jawab saya untuk menyekolahkan, menguliakan dia itu sudah saya laksanakan. Tinggal dia saja gitu. Tinggal dia untuk menyelesaikannya. Ya, saya rindu dia selesai sampai mendapatkan sarjana hukumnya. Nah, puji Tuhan, saya tidak terlalu emosi dan marah kepada anak saya. Saya hanya diam, banyak berdoa kepada Tuhan. Ya, saya tidak pernah pikirkan ya, karena pada saat ini dia sedang bekerja di perusahaan. Nah, puji Tuhan, di saat saya berdoa dalam jam doa saya, ya, apa yang Roh Kudus katakan kepada saya, ya, Roh Kudus katakan ya, kamu jangan khawatir akan masa depan anak-anakmu ya. Jangan khawatir akan masa depan mereka. Yang kamu lakukan adalah tugasmu melayaniku ya. Menyampaikan firman Tuhan, menginjil ya. Mengajar agar orang-orang mengenal kebenaran firman Tuhan. Nah, itu yang menjadi tanggung jawabmu ya. Roh Kudus katakan kepada saya, masa depan anak-anakmu jangan kamu khawatir. Setiap anak-anakmu masa depannya ada dalam tanganku. Roh Kudus katakan kepada saya menangis ya. Di saat saya menerima pernyataan itu, saya menangis. Saya berterima kasih Tuhan. Saya katakan terima kasih atas janji yang Tuhan berikan. Ya, jadi saya harus fokus dengan pelayanan saya. Ya, saya harus fokus dengan tugas saya untuk menjadi seorang penginjil ya, baik penginjil secara online ya. Saya serahkan kepada Tuhan apa yang menjadi kerinduan saya ya. Ternyata Tuhan menjawab, ternyata Tuhan menolong saya. Puji Tuhan, pada hari Senin kemarin anak saya Denny telepon, Mak, dia katakan saya disuruh untuk menyelesaikan kuliah saya. Saya harus menyelesaikannya dan pindah fakultas, dia katakan. Coba Mama telepon kampus yang ada di Yogyakarta ya, agar bisa mentransfer nilai saya. Dia katakan saya pindah di Kota Tarakan ya, di kampus UT. Puji Tuhan, luar biasa. Saya tidak pernah berpikir demikian jika perusahaan yang menanggung, perusahaan yang membela anak kami Denny untuk menyelesaikan kuliahnya yang ada di Kota Jogja, yang tinggal sedikit lagi ya. Tinggal sedikit lagi sebenarnya dia sudah selesai. Nah, puji Tuhan, kemarin dia telepon kembali kalau masalah pindah kuliahnya sudah diurus oleh atasannya. Dia akan kuliah di Kota Tarakan untuk menyelesaikan sisa dari tugasnya, yaitu tugas akhirnya ya. Puji Tuhan, saya sangat mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, ini adalah satu pernyataan janji Tuhan bagi saya. Saya tidak boleh khawatir akan masa depan anak-anak saya. Karena saya tahu, karena saya melibatkan Tuhan dalam hidup saya. Saya melakukan apa yang Tuhan mau. Saya mengerjakan apa yang Tuhan inginkan, yaitu memberitakan firman Tuhan. Bahkan pelayanan pagi hari ini, doa pagi ini adalah satu kerinduan yang Tuhan berikan bagi saya. Saya harus lakukan. Sempat pada pagi hari Selasa saya, karena cuaca dingin ya, dalam manusia saya katakan doa ya, doa pagi ya, saya mau masuk kamar kembali, ada suara berkata, ini kan pelayanan, kamu harus siaran langsung, sampaikan firman. Langsung hati saya cuk gitu ya, saya kembali ke meja, saya persiapkan diri cepat-cepat ya untuk menyampaikan firman Tuhan ya. Nah itu ya, Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi
pergumulan saya dan saudara, baik terhadap anak-anak kita ya, baik terhadap siapapun, kita terus berdoa bagi anak-anak kita, berdoa karena Tuhan akan campur tangan dalam kehidupan mereka. Tuhan menyediakan masa depan mereka. Saya sangat mengucap syukur, saya katakan kepada anak saya, Denny, kamu mendapat yang spesial, saya katakan. Luar biasa ya, sudah kamu dapat pekerjaan ya, dia sedang dalam proses untuk menjadi karyawan tetap ya, dan juga dia diperhatikan oleh atasannya untuk menyelesaikan kuliahnya. Mereka yang membela dan menolong dia ya untuk menyelesaikan ini ya, diberikan kesemangat bagi mereka agar anak kami ini bisa menyelesaikan kuliahnya di Tarakan sehingga dia boleh dapat wisuda nanti. Nah, itu yang luar biasa tidak pernah saya pikirkan ya. Saya terus menyampaikan firman Tuhan, saya terus melakukan apa yang Tuhan mau ya. Jadi janji Tuhan itu nyata ya bagi saya dan saudara. Di saat kita melibatkan Tuhan di setiap kehidupan kita, Tuhan akan bekerja, Tuhan akan mendahului tanpa sadar kita. Tuhan mendahului semuanya ya. Akhirnya kita melihat karya Tuhan dalam hidup kita. Mari di hari-hari ini kita mau melibatkan Tuhan di setiap pergumulan kita, di setiap kerinduan kita terhadap anak-anak kita. Maka Tuhan akan menolong. Dan anak kami Chelsea juga dalam masa bimbingan untuk persiapan berangkat kuliah ke Kota Malang ya, Januari awal dia berangkat ke Kota Malang dan dia sudah daftar dan dia diterima. Nah, ini juga saya tidak pernah pikirkan kalau anak saya akan bakal menjadi seorang hamba Tuhan ya. Dulu saya hanya bercita-cita, anak saya juga punya cita-cita untuk sekolah ya secara sekuler ya, mendapat sarjana ekonomi gitu ya. Tetapi ternyata rencana Tuhan lain, karena setiap hari, setiap pagi, doa pagi saya itu saya sebut anak saya satu persatu. Jadi kita sebagai orang tua, tanggung jawab kita adalah berdoa bagi anak-anak kita ya. Berdoa setiap pagi, kita libatkan Tuhan dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, dalam cita-cita anak-anak kita. Kita tidak akan mampu mewujudkan setiap cita-cita anak-anak kita tanpa kita melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita ya. Sehingga Tuhan yang mendahului semuanya. Ya, selamat pagi Margaret Tegeo, mari bergabung ya bersama kita mendengarkan firman Tuhan ya. Karena Tuhan yang mendahului setiap kerinduan kita. Tuhan mendahului setiap program kita terhadap anak-anak kita. Jadi saya benar-benar ya sangat mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi apa yang Tuhan sampaikan, nyatakan itu bagi saya lewat Roh Kudus ya. Bahwa masa depan anak-anak saya ada dalam tangan Tuhan. Tuhan yang sudah siapkan. Ya, termasuk anak-anak saya yang dua yang satunya SD, yang satunya masih bayi. Saya percaya masa depan mereka sudah ada dalam tangan Tuhan. Jadi saya tidak boleh khawatir. Tidak boleh bingung lagi. Jadi yang harus saya lakukan adalah tugas saya melayani Tuhan, menyampaikan firman Tuhan agar orang-orang dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini menjadi kekuatan saya dan saudara di hari-hari ini. Mari di hari-hari kita mau mengandalkan Tuhan. Jangan kita mau mengandalkan manusia kita di dalam kita menjalani hari-hari kita ya. Kita mau melibatkan Tuhan, kita mau serahkan hidup kita, anak-anak kita, rumah tangga, keluarga, bahkan sanak saudara kita, orang tua kita, bahkan seluruh ya orang-orang yang kita cintai kita serahkan kepada Tuhan agar Tuhan mendahului semuanya. Baik kita bergumul atas suami kita, tanpa kekuatan Tuhan kita tidak akan mampu mengubah hidup mereka. Sebut nama mereka di doa kita ya. Suami kita, anak-anak kita, bahkan istri-istri ya. Kita serahkan kepada Tuhan. Kita serahkan maka Tuhan akan menjamah melawati kehidupan rumah tangga kita dan anak-anak kita. Dan setiap rencana kita akan Tuhan mendahului semuanya. Dan Tuhan akan mewujudkan itu dalam hidup saya dan saudara. Asalkan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Puji nama Tuhan, inilah firman Tuhan pada pagi. Ini renungan pagi yang dapat kami bagikan. Biarlah menjadi satu kekuatan yang baru bagi saya dan saudara. Ya, biarlah kita di hari-hari ini mau belajar terus ya mengandalkan Tuhan. Karena setiap hari adalah proses ya, terus belajar kita sepanjang hari, sepanjang hiduplah kita belajar melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kita akan masuk dalam doa. Ya, kita angkat satu pujian. Biar Rohmu bekerja di seluruh dunia.
ada satupun yang dapat menghalangi kuasa-Mu Tuhan. Ya Roh-Mu bekerja di seluruh dunia dan menjamah setiap
masuk dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan, segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di mana kami bersyukur pada pagi yang indah ini, Tuhan berikan kami kesempatan kembali untuk memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa buat hari yang baru, Tuhan berikan bagi kami untuk kami nikmati sepanjang hari ini. Di mana sebelum kami melakukan segala aktivitas kami datang memuji menyembah Tuhan, kami datang mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap apa yang kami lakukan pagi ini Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Biarlah puji-pujian kami bagaikan dupa yang berbau harum menyenangkan hati-Mu. Di mana kami juga telah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Isi hati Tuhan, kerinduan Tuhan bagi kami umat-umat-Mu dimanapun berada. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan kami, semangat bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Kami sudah berhenti berbicara menyampaikan firman-Mu Tuhan, tetapi kuasa Roh Kudus tidak pernah berhenti berbicara, mengajar, mendidik, menasehati kami. Biarlah firman Tuhan yang telah kami taburkan ini mengambil tempat di setiap hati umat-umat-Mu yang mendengarkan, menyaksikan siaran langsung ini, bahkan mendengarkannya Tuhan. Terima kasih Bapa, kuasa Roh Kudus yang akan memateraikannya di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami menyampaikan doa-doa kami. Kami berdoa bagi bangsa-bangsa yang ada di seluruh permukaan bumi ini Tuhan. Masih banyak negara-negara yang belum mengandalkan Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan. Kami sangat merindukan Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan bagi negara-negara yang belum dijangkau oleh Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, hujan pertobatan, keselamatan kuasa-Mu Engkau curahkan bagi bangsa-bangsa lain, sehingga mereka boleh mengenal Tuhan, mereka boleh diselamatkan untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, secara khusus bagi bangsa Indonesia tercinta ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Berkati bangsa Indonesia, pulihkan, curahkan hujan pertobatan, keselamatan dan kuasa-Mu. Kami rindu bangsa ini menjadi bangsa yang diberkati Tuhan, bangsa yang dilawati oleh Tuhan, bangsa yang mengasihi Tuhan. Berkati Tuhan Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan para menteri yang mendampingi mereka. Mampukan mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka Tuhan, untuk membangun bangsa ini. Kami terus berdoa bagi bangsa kami Tuhan. Berikan keamanan, ketentraman bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami diberkati. Karena keamanan bangsa kami, keamanan kami juga Tuhan. Kami serahkan terus bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah lawatan Allah terjadi di dalam bangsa kami Tuhan. Memasuki Tuhan kurang lebih 40 hari ke depan Tuhan, kami akan memasuki tahun 2022 itu. Kami mohon Tuhan mendahului, memberkati bangsa kami Indonesia tercinta ini, agar kami ada dalam pemeliharaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan bagi bangsa Indonesia tercinta. Berikan keamanan, ketentraman bagi bangsa kami, yang mengamankan bangsa dan persatuan NKRI Indonesia Tuhan. Berkati yaitu Tuhan TNI Polri yang ada, mampukan mereka menjalankan tugas mereka dengan baik, sehingga amanlah bangsa kami Tuhan, amanlah Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati juga setiap program yang direncanakan oleh Bapak Presiden untuk masyarakat Indonesia, agar semuanya boleh terwujud, terlaksana. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi semua para gubernur yang ada di seluruh Indonesia, wali kota yang ada di seluruh Indonesia, para bupati yang ada di seluruh Indonesia, camat yang ada di seluruh Indonesia, seluruh kades-kades yang ada di Indonesia, bahkan ketua-ketua RT yang ada di seluruh Indonesia. Mampukan mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka dalam bangun pemerintahan Indonesia ini Tuhan. Biarlah hikmat yang daripada Tuhan menjadi milik bagian mereka. Diberikan kekuatan, kesehatan, dan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi Kalimantan Utara Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, Provinsi Kalimantan Utara. Berkati Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur di dalam mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka Tuhan, untuk membangun
Kaltara ini. Diberikan kekuatan, kesehatan, bahkan hikmat yang daripada Tuhan. Setiap program, rencana mereka, visi misi yang mereka pernah ucapkan, Tuhan janjikan, boleh terwujud, terlaksana di tengah-tengah masyarakat Kaltara. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Berkati juga Tuhan seluruh masyarakat Kaltara. Kami ada dalam perlindungan, penjagaan, pemeliharaan Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus buat Kabupaten Malinau Tuhan. Kami serahkan Kabupaten Malinau ke dalam tangan-Mu. Berkati Bapak Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Asisten 1, 2, dan 3. Bahkan semua kepala SKPD yang mendampingi. Mampukan mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka Tuhan. Di dalam membangun Kabupaten Malinau ini. Setiap program rencana ke depan boleh terwujud, terlaksana oleh karena pertolongan Tuhan. Diberikanlah mereka kekuatan, kesehatan Tuhan di dalam mereka menjalankan tugas-tugas mereka. Secara khusus bagi Bapak Bupati dan Wakil Bupati, berikan mereka kekuatan, kesehatan, hikmat yang daripada Tuhan dalam menjalankan tugas. Bahkan roh kerendahan hati, mengandalkan Engkau dalam segala hal, sehingga tugas mereka dapat terlaksana dengan baik oleh karena pembelaan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh masyarakat Malinau. Berkati warga Malinau Tuhan. Tidak terkecuali. Oh Tuhan berkati kecamatan kurang lebih 15 kecamatan. Desa kurang lebih 109 desa. Berkati seluruh masyarakat Malinau. Kami aman dalam perlindungan, penjagaan, pemeliharaan Tuhan. Engkau jauhkan kami dari segala mara bahaya di sepanjang hari ini. Bahkan kesehatan kami mari Tuhan pulihkan. Jika ada yang masih terkena wabah virus corona, mari Tuhan pulihkan, sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau yang menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun berada, di seluruh Kabupaten Malinau, di seluruh bahkan di seluruh dunia ini Tuhan. Berkatilah umat-umat-Mu. Engkau kuatkan, teguhkan iman kami di hari-hari ini, agar kami semakin teguh, semakin kuat di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Dan kami boleh melihat pembelaan Tuhan di setiap keberadaan kehidupan kami umat-umat-Mu yang mengandalkan Tuhan. Berkatilah hamba-hamba-Mu Tuhan dimanapun Engkau tempatkan dalam melayani, membimbing umat-umat-Mu. Pakai mereka dengan luar biasa, teguhkan panggilan-Mu dalam hidup mereka. Semakin cinta Tuhan, semakin semangat di dalam melayani Tuhan, agar membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Berkati para penginjil-penginjil yang Tuhan pakai di hari-hari ini, yang begitu luar biasa Tuhan Engkau lakukan lewat media sosial Tuhan, baik itu lewat Facebook, YouTube, WA Tuhan. Berkati setiap para penginjil-Mu yang membagi-bagikan firman, yang mengadakan siaran langsung live Tuhan. Engkau berkati, pakai dengan luar biasa, karena kami tahu Tuhan tidak terbatas orang menyaksikan, tidak terbatas orang mendengar. Setiap orang yang mendengar, menyaksikan, mereka dijamah, dilawati di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka boleh diberkati, dijamah dan dipulihkan oleh Tuhan. Karena tuaian jiwa-jiwa Tuhan di hari-hari ini terjadi penuaian global Tuhan. Pakailah hamba-hamba-Mu, umat-umat-Mu yang Tuhan pakai di hari-hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tidak akan dapat ditutupi lagi Tuhan kebenaran-Mu. Akan dibukakan, akan disingkapkan dan dibagikan pada semua orang, kepada bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Kami berdoa secara khusus buat desa tempat kami tinggal. Kami serahkan desa ini ke dalam tangan-Mu. Berkati desa Sesua, curahkan hujan pertobatan, keselamatan dan kuasa-Mu. Kami rindu masyarakat desa ini diberkati oleh Tuhan, dijaga, dilindungi, dipelihara oleh Tuhan. Amat terlebih mereka mengasihi, mencintai Tuhan, mencari Tuhan di hari-hari ini. Curahkan jamah dalam hati pikiran mereka, agar mereka rindu mencari Tuhan. Berkati Tuhan, lawatan Allah terjadi. Berkati para hamba-hamba Tuhan yang Kau utus di desa kami. Mampukan mereka menjalankan tugas mereka masing-masing, menyampaikan firman Tuhan dengan murni, sehingga jiwa-jiwa yang ada di desa ini boleh diselamatkan, dimenangkan untuk Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu bekerja, memulihkan suku Blusu Tuhan, memulihkan masyarakat Sesua. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati Bapak Kepala Desa dan semua staf yang ada, mampukan mereka menjalankan tugas mereka untuk membangun desa ini, sehingga desa kami maju, desa kami diberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Semua
aktivitas kami dimanapun berada Tuhan, umat-umat-Mu dimanapun kami berada pada saat ini, segala aktivitas kami sepanjang hari ini, mari Engkau mendahului semuanya bagi kami. Di saat kami mengerjakan pekerjaan kami di luar rumah, Tuhan menjaga, melindungi kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Kami aman dalam perlindungan Tuhan di sepanjang hari ini. Diberikan kekuatan, kesehatan, sukacita, semangat yang baru bagi kami umat-umat-Mu dimanapun berada dalam melakukan aktivitas. Biarlah damai sejahtera-Mu melingkupi hati pikiran kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan keluarga kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Anak-anak kami, suami-suami kami, istri-istri kami Tuhan, Engkau berkati, lawati di dalam nama Tuhan Yesus sepanjang hari. Kami semua aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Inilah menjadi doa kami dan ucapan syukur kami atas firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami sambut hari yang baru ini Tuhan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas. Biarlah damai sejahtera yang daripada Tuhan melingkupi hati kita semua. Shalom.